Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Master Uci, Master Cinta, Master Matematika Bertalenta. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan tersenyum ya. Awali hari dengan senyuman, walaupun sekarang kita akan belajar matematika. Tapi tenang, dengan Master Uci, matematika akan semakin mudah, semakin ceria, semakin gembira. Kuncinya satu, jangan putus asa ya, tetap semangat. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Oke, konsepnya itu sangat mudah sekali. Perbandingan trigonometri, khususnya di sini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Oke, sebelumnya kalian harus bisa memahami konsep. Oke, ini misalkan ada konsep segitiga siku-siku. Nah, oke, ada segitiga siku-siku bebas. Misalkan di sini ada A, sini ada B, sini ada C. Panjang AB itu misalkan A kecil, panjang BC itu misalkan di sini B kecil, panjang AC-nya berarti C kecil. Oke, ini misal saja. Oke, ini sudut siku-sikunya itu ada di A. Oke, dan sudutnya ada di B. Pakai menggunakan sudut theta. Nah, ini misalkan. Oke, tapi sebelum membahas ke situ, kalian harus bisa memahami ada 6 perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu ada sinus. Ya. Ada sinus, bisa disingkat dengan sin biasanya. Lalu ada kosinus. Oke, biasa disingkat dengan kos. Lalu ada apa lagi? Ada tangen. Ya, ada tangen, bukan kangen ya. Kalau kangen itu kepada dirimu. Tangen. Ya, ini tangen atau disingkat dengan tan. Nah, terus ada yang namanya kosekan ya, kosekan atau biasa disebut dengan kosek atau juga CSC ya, kosekan. Oke, apalagi ada yang namanya sekan ya, atau disebut dengan ini sekan ya. Terakhir itu kotangen. Nah, atau yang biasa disebut dengan kot. Nah, ini kalian harus bisa pahami, yaitu ada sin, kos, tan, kosek, sekan, kot, tangen. Oke, sekarang polanya atau yang harus kalian hafalkan itu begini. Sin, ada sin demi ya, sin demi. Lalu kalau kos ya, kos sami. Lalu tan desa. Nah, konsep 3 ini, 3 aja dulu: sin, demi, kosami, tandesa. Kalian harus hafal sin, demi, kosami, tandesa. Tandesa, kosami, sin, demi. Sin, demi, kosami, tandesa. Kalau ini sudah hafal, nanti untuk 3-nya itu mudah, karena 3-nya itu kebalikannya saja, yaitu kosekan, sekan, kotangan. Oke, maksudnya apa? Sin demi itu ya sama dengan depan per miring. Oke, depan per miring. Kosami itu samping per miring. Nah, tandesa itu berarti depan per samping. Oke, ya, bisa dipahami. Jadi perbandingan sin demi depan per miring, kosami samping per miring, tandesa depan per samping. Oke, mana yang disebut dengan depan tergantung sudutnya. Nah, misalkan di sini ada segitiga A, B, C. Jadi sudutnya itu ada di B, itu sudut theta. Oke, untuk lambang sudut itu nanti ada theta, ada beta, ada alfa. Ini lambang sudut ya. Di sini menggunakan theta, sudut
theta di sini. Sudutnya ada di sini. Berarti depannya, depan sudut sini. Nih, depan sudut. Oh. Oke, ini depan sudut berarti depan permiring. Depan sudut ya. Miringnya mana? Ini garis miring. Nah, ini miring, lalu samping di sini. Bisa ini D, ini ni. Nah, berarti misalkan di situ sin alfa ya. Nah, sin theta, maaf, sin theta berarti sama dengan, nah depannya itu panjang AC itu C per B per miring. Depan per miring. Lalu cos theta, cosami samping per miring. Sampingnya kan ini A. Panjang AB itu A sama dengan A per miring B. Lalu ada tan theta itu sama dengan tan desa, depan per samping. Depan C per samping A. Nah, itu konsepnya sangat mudah sekali kan, tinggal kalian hafalin sin demi kosami tan desa. Sin demi depan per miring, kosami samping per miring, tan desa depan per samping. Lalu master itu gimana kalau yang kosekan, sekan, kotangan? Itu sangat mudah sekali. Kosekan atau kosek itu kebalikan dari sin. Berarti misalkan kosek atau nanti CSC, kosek theta berarti sama dengan B per C. Hasilnya kan C per B berarti B per C. Lalu kebalikan dari cos itu sekan. Sekan theta berarti sama dengan B per A. Terakhir kotangan, itu kebalikan dari tan itu kotangan theta berarti sama dengan A per C. Oke, itu untuk teorinya ya. Pola-pola inilah yang harus kalian bisa, insya Allah kalian bisa memahaminya. Oke, nanti tergantung segitiga ya. Oke, ini misal nanti kalian jangan terpaku kepada segitiga tadi, itu nanti bisa berubah-berubah ya. Misalkan kita ada segitiga, nah segitiganya beda sekarang sini nih, ada segitiga. Nah, oke, misalkan di sini PQR, panjang PQ-nya itu misalkan di sini 3, panjang QR-nya itu 4. Nah, yang ditanya perbandingan trigonometri, artinya mencari nilai sin, cos, tan, dan kebalikannya. Oke, ini sangat mudah sekali. Nah, oke, misalkan di sini sudutnya ada di R ya. Nah, ini sudut R, misalkan di sini theta. Nah, sebelumnya ingat sudutnya ada di sini, sin theta berarti sin theta sama dengan, ingat ini sudutnya, depannya mana? Depannya berarti sini, depan per miring ya. Ini berarti D depan, ini miring ya, miring, lalu ini samping. Nah, sin demi depan per miring, miringnya belum diketahui. Nah, inilah yang dibutuhkan, yaitu rumus kemarin tentang dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras. Kita akan mencari panjang miring, itu berarti ditambah di sini. Nah, kan berarti kan PR sama dengan PQ ditambah QR. Ya kan? Oke, berarti dikuadratkan berarti sama dengan pindah kuadrat jadi akar. Berarti PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Oke, ini sama dengan akar. PQ-nya berapa? 3 kuadrat ditambah QR-nya itu 4 kuadrat. Berarti sama dengan 9 ditambah 16. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, berarti sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Nah, panjang PR-nya ternyata di sini 5. Nah, sudah ketemu semua, berarti tinggal kalian cari perbandingannya. Sin theta berarti sin demi depan per miring, artinya depannya itu 3, berarti 3 per 5.
Oke, bisa ya. Misalkan lalu mencari cos master, oke, cos theta, cos samping, ya samping per miring, sampingnya itu 4, oke, per 5. Oke, mencari tan theta, oke, mencari tan itu tan desa, depan per samping, berarti 3 per 4. Nah, yang tiganya itu tinggal kebalikannya saja, ya, tinggal kebalikannya saja. Misalkan mencari kosekan, kosek theta berarti kebalikan dari sin itu 3 per 5, kebalikan jadi 5 per 3. Oke, terus mencari sekan theta, kebalikan dari kosnya 4 per 5 berarti 5 per 4. Oke, terus terakhir mencari kok kangen, mencari kok kangen mah ada di sana. Mencari kot, ya, kot tangan theta, kebalikan dari tannya 3 per 4 berarti 4 per 3. Nah, itu gimana? Gampang kan? Ya gampang, ya kan? Karena Master Uci akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjelaskan matematika. Oke, langsung saja kita sekarang ke contoh soal. Nomor 1. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut theta dari segitiga ABC yang siku-siku di titik C dengan BC sama dengan 8 dan AC-nya 15. Oke, langsung saja. Oke, untuk lebih mudah maka di sini kalian digambar dulu boleh. Misalkan sembarang saja. Misalkan ada segitiga siku-siku. Oke, nah gambar. Oke, tuh. Segitiga apa di situ? Ingat siku-sikunya di C, berarti di sini siku-sikunya. Nah, ini yang C. Oke, di situ C. Lalu A-nya di mana? A-nya misalkan bebas mau di sini boleh atau di sini. Misalkan di sini A-nya. Nah, lalu B-nya di sini. Boleh saja. Tapi ingat di situ siku-siku di C dengan BC-nya 8 dan AC-nya 15. Oke. 15 berarti AB, bukan AB, di situ BC, panjang BC-nya 8. Oke, panjang AC-nya 15. Nah, di sini sudut tetanya ada di mana? Sudut tetanya, nah di sini belum jelas nih soalnya nih. Sudut tetanya misalkan di sini harusnya ada sudut tetanya itu, taruhlah sini aja nih Ustadz nih taruhnya. Sudut tetanya di situ. Oke, intinya di sini kalian harus mencari panjang yang belum diketahui dulu, yaitu AB. Nah, berarti dengan menggunakan teorema Pythagoras, kalian cari panjang AB-nya dulu kan, langsung saja ya. Berarti AB, mencari yang paling panjang kan ditambah, itu sama dengan AC ditambah CB atau BC. Berarti kasih kuadrat gitu. Berarti panjang AB kuadrat pindah jadi akar AC kuadrat ditambah CB kuadrat, berarti sama dengan akar dari, nah AC kuadrat berapa panjang AC? 15 kuadrat ditambah CB nya itu 8 kuadrat. Oke, berarti sama dengan akar 15 kuadrat itu berapa? 225 ditambah 64, 8 kuadrat 64, berarti sama dengan akar. Nah, 225 tambah 64 itu 289. Oke, akar dari 289, root sudah 9 itu sama dengan 17. Nah, ini belum selesai, ketemu di sini 17. Tinggal kalian menentukan perbandingan trigonometrinya. Ingat, nanti di soal yang selanjutnya pasti sudutnya sudah diketahui ya. Sudah ada di mana sudutnya, di sini A apa di B. Di sini soalnya itu masih belum ini. Jadi kalian tembak saja mau di mana sudutnya di sini. Ini soalnya belum jelas sudutnya ada di mana ya. Harusnya ada, misalkan sudutnya itu di A atau sudutnya di B, itu harusnya ada, nggak apa-apa. Ini misalkan aja sudutnya ada di A, artinya berarti mencari perbandingan trigonometri berarti tinggal sin theta sama dengan, nah sudutnya ada di sini, sin demi depan per miring berarti 8 per 17 ya. Oke, terus cos sami samping per miring. Nah, ini tadi depan, sampingnya kan berarti ini sampingnya. Berarti 15 per 17. Nah, terus tan theta. Nah, tan itu tan P
desa. Depan per samping, itu 8/15 di sini. 8/15. Nah, sisanya berarti tinggal kalian kebalikannya saja. Berarti di sini ada kosek. Ya, kosek theta sama dengan 8/17 jadi 17/8. Ketemu. Lalu sekan. Sekan theta berarti sama dengan kebalikan dari cos. 15/17 berarti 17/15. Nah, terakhir yaitu kot tangan. Kot kebalikan dari tan berarti sama dengan 15/8. Nah, gimana? Bisa ya? Bisa ya? Oke, contoh nomor 1 itu. Sekarang kita contoh ke soal nomor 2. Oke, di nomor 2 diketahui nilai sin alfa. Nah, sin alfa sama dengan 0,8. Tentukan nilai perbandingan cos alfa, tan alfa, CSC itu kosekan alfa, sekan alfa, dan kot tangen alfa. Oke, ini soal sangat mudah sekali. Oke, di situ diketahui dulu langsung saja JWB ya, JWB ya, JWB. Di situ diketahui sin alfa ya, itu sama dengan 0,8. Nah, ini artinya 0,8. Ini kan pecahan desimal. Kalian ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ya kan? Pecahan biasa. Berarti sin alfa. Nah, di belakang koma ada berapa angka? Ada 1. Artinya di sini 8/10. Kayak tinggal kalian buat segitiga siku-siku. Nah, bebas aja ini segitiga siku-siku. Misalkan sudutnya itu di sini. Ya, ini alfanya. Sudutnya di situ. Ingat, sin itu sin demi depan per miring. Artinya di sini depannya itu kan 8 per miringnya 10. Berarti di sini 8, lalu di sini 10. Oke, bisa? Nah, untuk mencari cos, kan cos itu kan samping per miring. Ini depan, ini samping, ya. Ini D, berarti kan ini mi, ini sa. Sa-nya belum diketahui, kalian cari dulu dengan bantuan apa? Rumus Pitagoras. Nah, langsung saja di sini misalkan bebas sa ya, berarti sa. Boleh sa itu sama dengan, nah, ingat ini paling panjang nih, ya, paling panjang 10 dikurangi ya, 10 dikurangi panjang kurangi pendek 8. Kan tinggal kasih kuadrat, kasih kuadrat, kasih kuadrat. Nah, berarti sa sama dengan akar, nah 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Oke, berarti sama dengan akar 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat 64. 100 dikurangi 64 sama dengan akar dari 36. Akar dari 36 ya 6. Nah, ketemu berarti di sini ternyata 6. Sudah, tinggal kalian pertanyaannya di sini nilai perbandingan cos alfa. Oke, langsung saja. Cos alfa. Nah, kan sudah ada tuh. Samping kosami, samping per miring berarti 6/10. 6/10. Ini sudah cukup. Kalau mau diperkecil boleh, berarti dibagi 2 itu 3/5. Tapi sama ini juga sudah betul cukup. Tapi kalau bisa diperkecil boleh 3/5. Oke, terus selanjutnya mencari apa lagi? Tan alfa. Oke, tan alfa berarti sama dengan tan. Ingat tan itu apa? Tan desa. Depan per samping berarti 8/6. Kalau mau diperkecil boleh, yaitu dibagi 2 berarti 4/3. Oke, selanjutnya mencari apa lagi di situ? CSC itu kosekannya. CSC kosekan alfa ini kebalikan dari sin. Sin itu 8/10 berarti 10/8 atau diperkecil menjadi 5/4 bagi 2. Mencari apa lagi? Mencari sekan. Sekan alfa. Nah, sekan alfa itu kebalikan dari cos. Cosnya sudah ada 6/10 berarti di situ 10/6. Tahu? Misalkan mau diperkecil jadi 5 bagi 2/3. Terakhir mencari apa? Kotangen alfa. Kotangen alfa. Ingat, kot itu kebalikan dari tan. Tannya sudah ada 8/6 berarti jadi 6/8. Tinggal diperkecil dibagi 2 yaitu berarti 3/4. Nah, inilah
hasilnya. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 3. Di nomor 3 diketahui segitiga KLM, ya, siku-siku di M dan tan L sama dengan 1/3 akar 3. Maka tentukan nilai cos L. Nah, ini sangat mudah sekali juga, ini semuanya soal itu mudah ya. Soal itu mudah. Kalian tergantung persepsi. Kalau persepsinya mudah pasti mudah. Oke, caranya gimana Master? Oke, langsung saja. Kalian boleh gambar segitiga siku-siku dulu. Sembarang saja segitiganya. Mau bebas, mau balik ke sana ke sini bebas, atau seperti ini nih misalkan nih. Tuh. Nah, ini oke, ini siku-sikunya ada di sini. Boleh gambar seperti itu, boleh. Oke, itu siku-siku di mana? Siku-sikunya ada di M. Nah, ternyata ini M. Sesuai dengan perintah di situ, siku-siku di M. Dan tan L, nah, artinya itu tan L itu sebagai sudutnya. Nah, bebas kalian L-nya mau taruh di mana nih? Misalkan K di sini, K, L-nya di sini. Artinya ini sudutnya di sini. Kenapa? Karena sudah diketahui tan L. L ini sudut. Nah, L ini sudut ya jadinya. Sudut ada di sini. Maka pertanyaannya tentukan nilai cos L. Nah, oke, langsung saja. Oke, di situ kita sudah diketahui yaitu tan L, ya, tan L itu sama dengan ya 1/3 akar 3. Oke, berarti sama dengan, nah 1/3 akar itu berapa? 1 kali akar 3 tetap akar 3/3. Ingat tan desa, ingat ya, tan desa. Nah, depan per samping ya. Ingat sudutnya di sini. Depannya itu berapa berarti? Depan kan berarti sini. Artinya ini kan akar 3. Ya kan? Tan L-nya kan ini. Ini tan L. Akar 3/3 tan desa depan. Nah, di sini berarti akar 3. Oke. Tan desa samping ya. Tan depan samping. Ini kan miring sini, miring. Nah, ini sampingnya berarti di sini. Di sini 3. Nah, pertanyaannya cos ya. Mencari cos L ya. Cos L sama dengan cosani. Cosani samping per miring. Miringnya belum diketahui. Kalian cari dulu yaitu panjang KL-nya. Nah, ini kan miring atau garis yang terpanjang. Langsung aja nanti tinggal ditambah saja ya, tinggal ditambah. Oke, langsung aja ya. Berarti di sini kalian cari dulu panjang KL sama dengan, langsung aja dikeluarkan akar ya. Itu akar 3 kuadrat. Ya, akar 3 lalu dikuadratkan. Oke. Lalu ditambah 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari akar 3 dikali akar 3 dikuadratkan. Ini kan akar ketemu kuadrat itu sama dengan 3 ya. Karena akar kali akar itu habis. Berarti 3. Nah, ini coret aja. Nah, berarti 3. 3 kuadrat itu 9. Oke, berarti 3 tambah 9 akar dari 12. Nah, ini caranya kalian pecah. Yang salah satu angkanya itu harus bisa diakarkan. Ya, misalkan ada bilangan 4, 9, 16. Di sini pakai 4 bisa ya. 4 kali 3 kan 12. 4 kali 3 12, berarti akar dari 4 itu 2. Akar dari 4 kan 2, sisa akar 3. Nah, ketemu. Oke, berarti cos L-nya itu berarti panjang KL-nya 2 akar 3. Berarti cos itu samping per miring. Artinya 3/2 akar 3. Ini bisa dirasionalkan, boleh dirasionalkan. Berarti 3/2. Oke, akar 3 kalau mau dirasionalkan tinggal dikali akar 3-nya aja. Akar 3 per akar 3 kalau mau dirasionalkan. Berarti sama dengan 3 dikali akar 3 itu 3 akar 3 per 2 akar 3 kali akar 3. Nah, ini 2 akar 3 kali akar 3. Akar 3 2 kali 1 kan tetap 2. Ini kan 2, ini kan 1 di sini ya. 1. Ini 2 kali 1 2, berarti akar 3 kali akar 3 itu 3. Akar 3 dikali akar 3 kan 3. Ya, karena akar 3 kali akar 3 itu hasilnya akar 9 sebenarnya. Akar dari 9 kan 3. Nah, berarti ini sama dengan 3 akar 3 per 2 kali 3, 6. Atau bisa disederhanakan menjadi 3/6 itu jadi 1/2 akar 3. Nah, ini kalau dirasionalkan, tapi sampai sini sudah cukup.
Hanya kalau misalkan pilihan ganda itu biasanya meminta dirasionalkan. Caranya tinggal dikalikan dengan akarnya, akar 3 per akar 3. Dikalikan, lalu 2 kali 1, 2 tetap, akar 3 kali akar 3, 3. Nanti 2 kali 3, 6. Jadi 3 per 6. Jadi disederhanakan jadi setengah. 3 bagi 3, 6 bagi 3, 2. Oke. Itu gimana? Sangat mudah sekali.